Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Untuk hari ini kita akan kembali bertemu lagi di dalam pembelajaran kita tentang seni budaya. Dengan judul materi kita, bermain ansambel musik tradisional dengan submateri mengenal musik angklung. Baik, sebagai tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa diharapkan dapat mengenal alat musik angklung. Untuk memulainya, mari kita semua mengambil sikap berdoa supaya kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kembali kepada-Mu Tuhan, atas rahmat yang sudah kami terima daripada teristimewa pagi ini Tuhan. Kami akan memulai kembali kegiatan belajar mengajar kami. Dampingi kami selalu. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami dapat menggunakan waktu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak kami sekalian. Baik, di pembelajaran awal kamu sudah pernah disuguhi tentang berbagai jenis alat musik, dan salah satu diantaranya adalah musik angklung. Angklung ini merupakan alat musik asli di Indonesia yang mana terbuat dari bambu. Dan ini merupakan warisan dari budaya bangsa Indonesia yang telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Angklung bertumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda, yang mana fungsinya adalah untuk digunakan pada saat upacara yang berkaitan dengan tanaman padi. Sistem nada angklung pada awalnya berlaraskan peloh, selendro, dan madenda. Dan angklung jenis inilah yang disebut dengan jenis angklung buhun. Lalu Pak Daeng Sutihna membuat angklung berdasarkan diatonis. Nada-nada angklung buhun dideskripsikan menjadi doh-doh lonjor yang memiliki 3 nada. Badut dan daring memiliki 4 nada. Dan angklung buncis memiliki 5 nada. Nanti kita akan lihat alat musiknya setelah penjelasan ini. Nah, kemudian kita amati bahwasanya angklung itu ada berjenis-jenis, bahkan sampai 5 jenis. Maka jenis pertama adalah angklung kanekes. Ini sering juga disebut dengan angklung Baduy, di mana berfungsi untuk digunakan pada saat upacara menanam padi. Nah, ternyata angklung ini juga memiliki nilai magis tertentu. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah seperti yang sudah nampak pada gambar. Kalau bentuk alat musik angklung itu seperti ini, maka dia dikelompokkan ke dalam kelompok angklung kaneke. Ini kan ada 2 angklung ini, ya, ada 2 angklung. Ini angklung pertama dengan nada dasar tertentu, dan ini nada dasar yang lain. Kemudian jenis angklung yang kedua adalah angklung gubrak. Ini berasal dari Kampung Cipiding, Kecamatan dari Kampung Cipiding, Kecamatan Cikukur, di mana fungsinya untuk
menghormati Dewi Padi. Maksudnya di sini pada saat mereka itu akan menanam padi, mereka berharap atau suku ini berharap supaya Dewi Padi itu akan memberikan berkat melimpah, membuat supaya padi itu nanti menghasilkan panen yang melimpah. Itu maksud mereka ini. Maka mereka harus membuat suatu upacara ritual, ya, dengan catatan supaya apa yang mereka harapkan dapat dipenuhi oleh dewi tersebut. Nah, kalau sama kita itu Tuhan yang diandalkan, untuk mereka katanya Dewi Padi. Jadi dengan acara seperti ini, bagaimanapun si Dewi Padi itu akan memberikan hasil panenan yang melimpah katanya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah angklung dok-dok lonjor. Ini berasal dari masyarakat Banten Selatan, dari daerah Gunung Halimun. Fungsi dari angklung dok-dok lonjor ini adalah untuk menghormati Dewi Padi, karena padi mereka berlimpah. Nah, artinya mereka itu menggunakan angklung dok-dok lonjor ini dengan membuat suatu upacara, karena mereka itu mau mengucap syukur, mau berterima kasih kepada Dewi Padinya. Namun, ya, untuk kita, bagaimana sih katakannya? Untuk kita itu sudah katakanlah sudah dialihkan ke Tuhan Allah semua. Kalau dulu memang penyembahan orang seperti itulah, ya, yang tidak nampak itu bukan dikatakan Tuhan tetapi dewi, dewa, begitu kira-kira ya. Lalu jenis musik angklung yang keempat adalah angklung badeng. Ini berfungsi sebagai hiburan, tapi juga dipakai sebagai acara ritual ya. Nah, kapan dia dipakai sebagai hiburan? Ini katanya dipakai sebagai pertolongan juga, atau sebagai sarana untuk memohon kepada Tuhan di dalam penyebaran agama Islam. Jadi mereka itu melakukan suatu upacara sehingga mereka harapkan nanti bahwasanya apa yang mereka harapkan itu dapat tercapai. Jadi bentuk daripada angklung badeng itu seperti inilah kawan. Nih. Oke. Saya harap dengan mengulang-ulang nanti isi dari video ini, kamu bisa melihat jenis angklung yang sudah disajikan. Saya harap dengan melihat Anda mulai mengenal dari daerah mana itu sebenarnya asal usul daripada angklung tersebut. Tak lain tak bukan adalah dari daerah Jawa sana ya, khususnya untuk masyarakat Sunda ya. Mereka yang suka menggunakan itu untuk upacara ritual, untuk upacara hiburan. Oke. Baik, sebagai tugas nanti akan saya kirimkan melalui WA. Nah, kita tutup dengan doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur Tuhan atas rahmat yang sudah kami terima di dalam kegiatan pembelajaran ini. Moga apa yang kami sampaikan dapat diterima oleh anak didik kami dengan baik. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.